Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita bisa kembali memasuki malam pembinaan iman Rabu tanggal 3 Maret 2021. Dan sebelum kita membuka dan membaca Alkitab, mari saya mengajak kita untuk bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan karena kasih karunia dan juga pemeliharaan-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, terutama juga di tengah-tengah masa pandemi yang sampai hari ini belum usai. Kami juga tetap bersyukur kalau pemerintah sudah mulai mendistribusikan vaksin COVID-19 di dalam kehidupan masyarakat. Bila kiranya ini juga menjadi sebuah jalan baik bagi negeri kami, bagi dunia ini untuk boleh menanggulangi virus COVID-19. Dan malam hari ini bersama-sama kami akan membaca dan juga merenungkan satu bagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon pertolongan dan juga kasih Tuhan melingkupi setiap kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon pertolongan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Melanjutkan bacaan kita pada bulan yang lalu. Bacaan kepada jemaat di Efesus. Nah, hari ini kita akan membaca bagaimana surat yang ditulis oleh Yohanes kepada jemaat di Smyrna di dalam Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Saya akan membaca untuk kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Sedemikian jauh bacaan kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan mendengarkan sekaligus yang merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dalam bagian pertama kita sudah belajar dari jemaat Efesus. Suatu jemaat yang bagus, tetapi mereka dicela oleh karena mereka kehilangan kasih yang semula. Baik kasih mereka kepada Tuhan maupun juga kasih mereka kepada sesama. Nah, pada bagian yang kedua hari ini kita mau belajar dan sekaligus membahas tentang kehidupan dan juga keberadaan jemaat di Smyrna. Dan pada hari ini saya akan membahas bagian ini di dalam beberapa poin penting. Yang pertama, saudara, bagaimana kota dan jemaat di Smyrna. Kota Smyrna dibangun sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Boleh dikatakan hampir sejaman dengan Raja Daud. Dan kota Smyrna ini dibangun oleh orang-orang Yunani karena kota ini termasuk jajahan dari bangsa Yunani. Tetapi sekitar tahun 600 sebelum Masehi, kota ini diserang. Kota ini dihancurkan oleh orang-orang Lydia. Sehingga pada tahun 400 sebelum Masehi, kota ini hanya menjadi beberapa desa kecil saja. Tetapi kemudian kota ini dibangun kembali oleh seorang jenderal Yunani bernama Lysimachus pada zaman pemerintahan pasca Alexander Agung. Sebagaimana kita tahu bahwa Yunani adalah bangsa yang sangat maju pada masa itu. Bahkan mereka maju dalam berbagai macam bidang, termasuk juga dalam bidang arsitektur. Nah, ternyata saudara, ketika bangsa Yunani menguasai kota Smyrna, kota Smyrna ini kemudian dibangun dengan sangat memperhatikan keindahan dari segi arsitektur, bahkan juga boleh dikatakan memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Bahkan William Berkeley pernah mengatakan, kota ini adalah satu dari sedikit kota di dunia yang dibangun dalam perencanaan matang. Akhirnya yang terjadi, saudara, kota Smyrna menjelma menjadi kota yang begitu indah.
bahkan lebih indah jika dibandingkan dengan kota Efesus. Nah, di kota Smyrna ini juga terdapat banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di sana. Mengapa? Sebab sementara mereka sedang mengembangkan kota Smyrna, orang-orang Yahudi pada masa itu menyumbang uang paling tidak 10.000 dinar. Oleh karena itu, orang Yahudi juga akibatnya mereka bisa memperoleh kebebasan untuk beribadah dan kemudian mendirikan juga sinagog di mana-mana. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian selain dari kuil dewa-dewa maupun juga patung-patung dewa-dewi, banyak juga tempat ibadah yang dibangun di kota Smyrna. Dengan demikian, Smyrna menjadi sebuah kota yang sangat pluralis dalam hal urusan agama. Mengapa? Karena sebagaimana tadi saya katakan, kota ini adalah kota yang banyak kuil, banyak penyembahan berhala, bahkan juga tempat-tempat ibadah dari agama-agama yang lainnya. Nah, dalam teks bacaan kita hari ini, kita melihat bahwa jemaat Smyrna, sementara mereka berada dalam penderitaan yang luar biasa. Di dalam ayat 9 dan ayat 10 dikatakan bahwa aku tahu kesusahanmu. Dan ayat 10 dikatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kata kesusahan di dalam ayat ini menggunakan kata Yunani thlipsis. Dan ini memiliki arti bukan sebuah kesusahan yang ringan. Ini bukan kesusahan yang biasa. Seperti misalnya kesusahan karena tidak mempunyai uang, kesusahan karena ditinggal pacar dan sebagainya. Tetapi di sini kita mengetahui bahwa jemaat di Smyrna sementara menghadapi kesusahan, mereka menghadapi kesengsaraan, mereka menghadapi kesesakan, bahkan juga mereka menghadapi penindasan. Lalu pertanyaan buat kita adalah apa penderitaan atau kesengsaraan macam apa yang sedang mereka alami? Saudara, mereka dianiaya oleh pihak Romawi. Itu yang pertama. Tadi sudah saya katakan bahwa Smyrna mempunyai hubungan yang sangat bagus dengan pihak Romawi. Dan karena itu, di Smyrna sendiri dibangunlah kuil Kaisar Tiberius yang pada masa itu dianggap sebagai dewa. Setelah itu dikeluarkan juga sebuah peraturan di Smyrna bahwa setiap orang yang tinggal di kota itu harus mengakui Tiberius sebagai Tuhan. Jika mereka sudah mengakui Tiberius sebagai Tuhan, maka setahun sekali mereka harus mempersembahkan kurban. Mereka harus mempersembahkan persembahan di atas kuil Tiberius. Dan sambil mereka mempersembahkan kurban, maka mereka harus berkata, Kaisar itu Tuhan. Dan setelah itu masing-masing boleh kembali bebas untuk melakukan atau mengikuti kebiasaan agama mereka masing-masing. Disinilah letak persoalannya. Bagi orang-orang beragama lain seperti agama Yunani dan lain sebagainya, mereka akan taat melakukan apa yang menjadi titah atau perintah untuk menyembah Tiberius sebagai Tuhan. Tetapi bagi orang-orang Kristen, mereka memahami, mereka menghayati bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang harus mereka sembah. Dan dari sini kita pasti bisa mengetahui. Maka orang-orang Kristen mengalami penganiayaan. Mereka mengalami penindasan yang luar biasa oleh karena mereka tidak mengikuti dan mentaati untuk menyembah Tiberius sebagai Tuhan. Nah saudara, pemerintah Romawi kadang-kadang juga bukan hanya menindas secara pribadi, tetapi kadang-kadang mereka menyerang perumahan orang-orang Kristen. Bahkan mereka membakar habis rumah-rumah yang mereka huni, sehingga banyak orang yang mengungsi. Mereka harus lari dari tempat tinggalnya masing-masing. Mereka hidup di dalam kehidupan yang tidak menentu. Disinilah mereka mengalami aniaya yang luar biasa. Bahkan ketika mereka melarikan diri, mereka bertemu dengan orang-orang Romawi. Mereka menghadapi pukulan, mereka menghadapi aniaya, mereka ditawan, mereka dilucuti. Bahkan ada banyak di antara mereka yang kemudian dibunuh dengan pedang. Bahkan lebih sadis lagi, ada di antara mereka yang diadu dengan binatang buas. Bahkan seorang Agnes Maria Layantara namanya, dia mengatakan begitu besar penderitaan dan kesengsaraan yang mereka alami. Sebab begitu mereka tidak mengakui Kaisar, bahwa Kaisar itu Tuhan, maka sudah pasti mereka akan mengalami aniaya. Dan
Kita tahu, pada masa itu orang-orang Romawi sangat haus darah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi sekali lagi kita memperhatikan orang Kristen itu tidak mau diajak untuk menyangkal. Mereka tidak mau meninggalkan iman mereka. Mereka tidak mau menyangkal Kristus, bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan bagi kehidupan mereka. Dan mereka tidak mendapatkan belas kasihan sedikit pun dari orang-orang Romawi pada masa itu. Oleh karena itu, ketika surat untuk jemaat Smyrna ini ditulis, sementara banyak di antara mereka yang sedang diadu dengan binatang-binatang buas. Karena apa? Karena mereka mempertahankan iman mereka. Bahkan ada catatan, ada banyak hamba Tuhan, paling tidak dicatat ada 11 bishop dan hanya ada satu yang menyangkal. Saudara, kalau kita memperhatikan dari kisah ataupun sejarah kehidupan bangsa dan juga jemaat di Smyrna, ada begitu banyak aniaya lain yang tidak disebutkan secara detail di sini. Masih dalam ayat 9 dikatakan bahwa aku tahu kesusahanmu. Ini artinya jemaat di Smyrna hidupnya sangat susah. Dan dilanjutkan dengan kata, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Saudara, jemaat di Smyrna adalah jemaat yang miskin. Mereka miskin bukan hanya gerejanya, tetapi mereka miskin juga karena mereka berada di tengah-tengah kehidupan aniaya. Tentu kondisi ini sangat kontras dengan keberadaan kota Smyrna yang tadi di awal saya katakan mereka adalah kota yang kaya, kota yang indah, bahkan lebih indah dari kota di mana-mana di wilayah Asia pada masa itu. Smyrna rata-rata adalah orang kaya. Tetapi dari sini kita bisa membayangkan, saudara, kota yang begitu kaya, tetapi jemaat Kristen berada dalam kemiskinan yang luar biasa. Berada di kota yang indah, tetapi mereka mengalami aniaya yang menyakitkan. Tetapi sekalipun mereka miskin di tengah-tengah masyarakat yang miskin, mungkin menjadi hal yang biasa. Tetapi jemaat di Smyrna menjadi miskin di tengah-tengah kota yang kaya. Mereka menjadi miskin di tengah-tengah kota yang indah. Mereka mengalami aniaya yang luar biasa pada masa itu. Dan lebih dari itu, saudara, kemiskinan mereka bukan kemiskinan biasa. Nah, saudara, di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang sama-sama berarti miskin, tetapi berbeda pengertiannya. Kata yang pertama adalah pentikos, yang berarti miskin tetapi masih memiliki. Paling tidak apa yang menjadi kebutuhan itu tercukupi. Tetapi kata yang kedua adalah petokos, yaitu sebuah kata yang memiliki arti orang yang miskin dan memang tidak mempunyai apa-apa lagi. Nah, bandingkan dengan keberadaan atau kehidupan jemaat di Smyrna. Mereka selalu bekerja dengan jujur. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak mau berkompromi dengan dosa. Tetapi jemaat Kristen di Smyrna, mereka dihambat di dalam pekerjaan. Bahkan ada di antara yang mereka dipecat oleh karena iman Kristen mereka. Inilah yang membuat jemaat di Smyrna hidup dalam kemiskinan yang tidak biasa. Mereka menjalani kehidupan dalam kemiskinan yang sangat hebat. Kemudian di bagian lain dikatakan juga, khususnya di dalam ayat ke-9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Saudara, hal lain yang membuat jemaat di Smyrna menderita adalah karena mereka difitnah oleh orang-orang Yahudi. Sebagaimana tadi saya katakan di awal bahwa Smyrna juga banyak hidup orang-orang Yahudi oleh karena mereka pernah menyumbang ketika kota ini dibangun. Sehingga orang-orang Yahudi memiliki kedudukan terhormat. Mereka memiliki kedudukan yang dipandang oleh masyarakat. Sebab boleh dikatakan mereka adalah penyokong dana pada waktu membangun kota Smyrna. Nah, dalam bagian itulah orang-orang Yahudi memanfaatkan kesempatan itu. Memanfaatkan kedudukan mereka untuk menjilat kepada pemerintah Romawi. Agar apa? Mereka
bisa menyusahkan orang-orang Kristen yang tidak taat kepada Kaisar Tiberius. Saudara yang kasih Tuhan, lalu dalam hal apa mereka memfitnah orang Kristen? Nah, Berkeley mencatat paling tidak ada 6 fitnahan bagi mereka. Yang pertama, dikatakan bahwa dalam perjamuan kudus yang dilakukan oleh orang-orang Kristen ada kata-kata, inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Dengan kata-kata ini orang Yahudi menuduh bahwa orang Kristen adalah kanibal. Mereka makan sesamanya. Dan ketika ada anak-anak dalam lingkungan kota Smyrna yang hilang, maka dengan mudah mereka menuduh orang Kristen bahwa anak-anak itu hilang karena dimakan oleh orang Kristen. Kemudian yang kedua, orang Kristen juga mempunyai perjamuan kasih yang disebut dengan perjamuan agape. Lalu mendengar hal itu orang Yahudi menyebarkan fitnah bahwa orang Kristen biasa mengadakan pesta seks di dalam gereja mereka. Itu fitnah yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang Kristen difitnah sebagai penghancur keluarga-keluarga karena seringkali banyak keluarga yang bentrok sebagai akibat dari salah satu anggota keluarga mereka menerima, percaya, dan menjadi pengikut Kristus. Inilah tuduhan yang ketiga yang dialamatkan kepada jemaat di Smyrna. Kemudian yang keempat, saudara, orang Kristen karena mereka menolak semua patung yang ada di Smyrna, maka orang Yahudi melancarkan fitnahan bahwa orang Kristen ini adalah orang-orang ateis, orang yang tidak percaya adanya dewa-dewa. Kemudian fitnahan yang kelima, karena orang Kristen tidak bersedia menyebut kaisar sebagai Tuhan, maka mereka menyebarkan fitnah. Mereka tidak setia secara politik kepada pemerintahan Romawi. Dan fitnahan yang keenam yang diberikan kepada jemaat Kristen di Smyrna adalah karena gereja Kristen pernah dikhotbahkan tentang gerakan atau kehidupan akhir zaman. Bahwa dunia ini akan berakhir. Maka orang-orang Yahudi menyebarkan fitnah kepada orang-orang Kristen. Mereka adalah penghasut masyarakat. Mereka menyebarkan berita-berita bohong. Saudara yang kasih Tuhan, akibat dari fitnahan orang-orang Yahudi ini, maka penganiayaan dan juga aniaya, penderitaan terhadap jemaat Kristen di Smyrna sangat-sangat bertambah. Terhadap orang Yahudi yang memfitnah orang Kristen ini. Dengan tegas tadi Yesus mengatakan mereka ini adalah jemaah iblis. Nah, saudara yang kasih Tuhan, meskipun jemaat di Smyrna mengalami aniaya, tetapi Yesus melalui Yohanes berkata kepada jemaat di sana, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ini yang menarik, saudara. Yesus katakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yesus mengetahui betul apa yang sedang dialami oleh jemaat di Smyrna. Meskipun mereka mengalami aniaya, meskipun mereka difitnah begitu luar biasa, sehingga mereka disiksa, mereka dikejar-kejar, hidup mereka tidak aman, hidup mereka tidak nyaman. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, hendaklah engkau setia sampai mati. Inilah pujian yang diberikan oleh Yesus. Meskipun jemaat Smyrna hidup dalam penderitaan oleh karena aniaya, hidup dalam penderitaan oleh karena fitnahan, tetapi Yesus menguatkan mereka dengan berkata, kuatkan imanmu dan setialah sampai mati. Dan Yesus sendiri menjanjikan, aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa Yesus sendiri kepada jemaat di Smyrna sangat memperhatikan. Oleh karena itu, pelajaran dari jemaat Smyrna ini bisa menjadi sebuah inspirasi dalam kehidupan kita, bisa menjadi sebuah semangat bagi gereja kita, agar kita tidak terbuai dengan kenyamanan, agar kita tidak terbuai dengan yang namanya kemapanan yang mungkin ada dalam kehidupan keluarga kita, ada dalam kehidupan gereja kita.
bahkan juga dalam keadaan kita di masa-masa yang akan datang. Gereja di Smyrna adalah gereja yang tidak mau berkompromi dengan dunia ini. Ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Agar apapun keadaan kita, kita tidak berkompromi dengan dunia ini dengan meninggalkan, bahkan menyangkal iman Kristen kita kepada Kristus Yesus. Pengajaran dalam gereja ini tegas. Itu juga yang harus kita pegang. Sebagai jemaat Kristen, kita harus tegas untuk memegang ajaran, doktrin Kristen, sebagaimana firman Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. Dan yang terakhir, saudara, janganlah kita mengejar pujian dari manusia. Tetapi bila kiranya dalam kehidupan Kristen, sebagai kehidupan orang-orang percaya, kita selalu mengejar pujian dari Allah. Pujian dari Kristus, bukan pujian dari manusia. Karena itu mari terus kita sama-sama berdoa. Kita selalu menyemangati satu dengan yang lain. Agar dalam kehidupan iman apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga, apapun yang terjadi dalam kehidupan pekerjaan maupun juga dalam iman kita, kita minta kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan juga yang menolong gereja-gereja kita. Agar kita tetap kuat, tetap bertahan walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan menguatkan iman dalam hidup kita di masa-masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati.